Ini adalah lift pembunuh. Setelah beberapa orang masuk ke lift mulai naik dengan cepat. Seseorang memperhatikan mereka tidak berhenti di lantai target. Lift bergerak tanpa henti. Semua orang berteriak keras ketakutan. Tiba-tiba, terdengar suara retak. Bagian bawah lift hancur. Orang-orang jatuh ke bawah lift. Hanya beberapa orang memegang pegangan dengan erat dan berjuang sampai mati. Detik berikutnya, lift menabrak atap dan berhenti. Mereka semua pun mati. Namun, ini bukan pertama kalinya terjadi. Hari ini, lift tidak berfungsi. Dua penjaga keamanan memegang senter untuk memeriksa situasi. Tidak ada masalah di atas. Kemudian ia melihat ke bawah. Ada mayat anjing yang tergantung di lift. Tepat ketika ia mendekat, lift tiba-tiba menjepit kepalanya. Pria itu buru-buru memanggil temannya untuk membantu. Tapi temannya tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, lift turun perlahan. Pria itu mulai panik. Temannya berusaha menariknya keluar. Tapi ia hanya merobek pakaian pria itu. Lift semakin dekat dan dekat. Pria itu berteriak pasrah. Akhirnya, pria itu terbunuh. Pembunuhan di lift. Dengan cepat menarik perhatian media. Lift ini terletak di kota, membawa puluhan ribu penumpang setiap hari. Di bawah tekanan, pengawas gedung mempekerjakan pekerja pemeliharaan profesional. Setelah pemeriksaan oleh pekerja pemeliharaan, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah. Dia menyarankan kepada pengawas gedung menutup lift selama seminggu untuk pemeriksaan lebih lanjut, tapi ditolak oleh pengelola gedung. Ini akan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Lift dibuka paksa dan kembali digunakan. Tapi hal-hal aneh terjadi lagi. Orang buta itu naik lift, menekan tombol menuju lobi, tapi liftnya bergerak naik menuju ke lantai 91. Pintu lift terbuka secara otomatis, tapi tidak ada orang di luar. Suasananya sangat aneh. Orang buta itu berteriak dan tidak ada yang menjawab. Ia kembali ke lift, menekan tombol lift, tapi tidak ada gerakan di pintu lift. Akhirnya, orang buta itu keluar dari lift bersama anjingnya, dan ia menuju lift sebelahannya. Orang buta datang ke lift pembunuhan ini. Kurang dari 2 detik, lift datang ke lantai 91. Setelah pintu lift terbuka, tidak ada apapun di sana. Hanya menampakkan ruang kosong. Anjing itu menggonggong. Orang buta itu baru saja mengangkat kakinya dan melangkah. Tapi anjing itu berusaha mencegahnya. Orang buta itu menariknya dan tiba-tiba mereka terjatuh. Orang buta dan anjing mati. Tapi sebelum itu, beberapa wanita hamil baru saja menyelesaikan pelatihan prenatal dan naik lift. Tiba-tiba liftnya rusak. Lift turun dengan cepat. Mereka semua panik. Tiba-tiba, lift berhenti di tengah. Mereka mencari bantuan, tapi saluran telepon rusak. Ketika menekan tombol darurat, itu tidak berfungsi. Bahkan telepon tidak memiliki sinyal. Saat ini, staf pemeliharaan bergegas, menggunakan kunci untuk membuka lift dengan santai. Tapi saat itu, seorang pria dengan kapak muncul dan akan membelah lift. Karena kekasihnya juga terjebak di dalam. Tepat ketika keduanya berselisih, lift mulai bergerak, turun. Ketika pintu lift terbuka, para wanita itu tidak selamat. Di kota yang ramai, dua pemuda bermain sepatu roda di jalan, berbelok dengan tajam. Keduanya berada di tempat parkir, bergerak dengan lincah. Lalu pria lainnya tidak sengaja menabrak mobil dan jatuh ke tanah. Saat ini, wiper di mobil berdiri dengan aneh. Kemudian pintu lift tiba-tiba terbuka, menghisap pria itu ke dalam lift. Lift bergerak ke lantai 86 dalam sekejap. Lalu, pintu lift terbuka.
melemparkan pria itu keluar dari ketinggian 100 meter, dan jatuh tepat di depan temannya. Temannya berteriak ketakutan. Kejadian ini sekali lagi menarik perhatian media. Orang yang bertanggung jawab atas gedung itu berkata, tidak ada masalah dengan kualitas lift. Mengapa mereka mencoba mencari alasannya? Di sisi lain, petugas pemeliharaan melihat gambar struktur lift. Dia ingin menemukan penyebab sebenarnya dari kegagalan lift, tapi tidak ada masalah yang ditemukan. Sampai reporter wanita memberikannya sebuah rekaman. Seorang pria terhisap ke dalam lift. Saat melihatnya, mereka merasa aneh. Pria itu terlempar dari gedung lantai 86. Seluruh proses hanya membutuhkan waktu 2 detik. Waktu berjalan normal lift harus 45 detik. Keduanya lebih yakin pasti ada masalah dengan lift. Ini lift yang sangat aneh. Seorang pria baru saja masuk, lalu setetes darah jatuh ke bajunya. Saat melihat ke atas, ada mayat pria jatuh, ia ketakutan dan panik. Pria itu segera keluar, karena semakin banyak orang mati. Negara dan media juga mulai memperhatikan. Kemudian ratusan petugas polisi dikirim ke gedung, membawa beberapa anjing pelacak, dan menutup seluruh gedung. Pekerja pemeliharaan menyelinap masuk di bawah mobil, dan masuk ke dalam lift dengan tenang. Tiba-tiba, lift mulai turun dengan cepat. Ia menekan tombol darurat, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Dia harus memutus aliran listrik dengan obeng, lalu membuka bagian atap lift dan pergi ke atas, mengoperasikan saklar dari luar dan perlahan naik, memeriksa situasi di lift dengan hati-hati. Tiba-tiba dia melihat banyak lendir di depannya. Ketika ia akan melanjutkan untuk memeriksa, orang-orang di luar datang dan memutuskan aliran listrik. Dia pun memanjat dengan tali lift menuju sebuah kotak besar. Ada lendir di kotak itu. Dia membuka kotak besi. Ia tercengang. Di dalamnya ada benda seperti jantung. Ternyata ini menjadi alasan masalah lift. Ia menikamnya dengan obeng. Lift mulai terbakar, bergerak turun dengan cepat dari atas. Pria itu buru-buru meraih tali lift untuk melarikan diri. Kemudian dengan cepat keluar dari lift. Kemudian pria itu menemukan peralatan yang lebih kuat. Membuka lift lagi, hendak membidik jantung lift dan menembaknya. Pada saat ini pistol diarahkan padanya. Manajer gedung mengancamnya. Jantung lift ini dikembangkan olehnya. Kemudian keduanya mulai berkelahi. Mereka saling memukul. Melihat bahwa pria itu akan dijatuhkan ke dalam lift, reporter wanita bergegas menyelamatkan pria itu tepat waktu. Saat pria itu hendak menembak, sekelompok polisi tiba tepat waktu. Lalu beberapa tentakel muncul di lift, langsung menyeret pria itu masuk. Pada saat yang sama, pria itu juga terjerat. Reporter wanita buru-buru menendang bazooka itu. Pria itu segera menembak jantung lift. Ia pun akhirnya berhasil keluar. Masalah ini pun selesai. Dan manajer gedung akhirnya meninggal di bawah lift.